bisa dinamakan looping atau perulangan. Tapi di dalam matematika diskrit istilahnya namanya rekursif. Dimana rekursif ini dia bisa mendefinisikan dirinya sendiri atau memperbanyak dirinya sendiri dengan cara perumusan yang ada agar dirinya bisa lebih banyak. Jadi istilahnya ada yang namanya rekursif. Nah, di rekursif ini juga ada dua basis yang harus kita perhatikan nih. Jadi ada yang namanya basis, nilai basis, kemudian ada yang langkah yang namanya fungsi rekursif, mirip seperti induksi matematik. Oke. Nah, definisi umum rekursif itu bisa dikatakan sebuah objek, di mana objek ini seperti yang saya bilang tadi, dia bisa mendefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri, artinya dia bisa memperbanyak dirinya sendiri dengan melalui proses rekursif. Kemudian kalau dalam dunia pemrograman itu rekursi bisa diimplementasikan dalam bentuk fungsi atau function yang biasa kita pakai dalam bahasa coding, yang gunanya untuk memanggil dirinya sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan gambar, ada dua buah gambar, di mana gambar ini sebenarnya itu terulang-ulang, ya, terulang dari objek yang awal. Kalau dalam matematika diskrit ini namanya rekursif. Jadi dia memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Kalau dalam algoritma ini namanya looping atau perulang. Nah, rekursif juga bisa terlihat dalam bentuk objek yang fraktal. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita lihat seperti daun ya. Tapi sebenarnya inilah objek fraktal yang bentuk objek rekursif yang dibuat secara berulang-ulang. Makanya bentuknya sama. Seperti juga yang gambar yang ada di sebelah kanan, segitiga ini. Mulai dari segitiga yang kecil, segitiga yang besar, sedang, sampai segitiga yang paling besar. Nah, itu bisa dikatakan rekursif dalam contoh objek yang fraktal. Nah, rekursif juga bisa terlihat di fraktal yang ada di alam. Mulai dari daun seperti ini misalnya. Nah, sebenarnya kan sama ya, kecil atau besar ya sama. Dia terulang-ulang terus. Nah, bisa kita lihat beberapa gambar berikut. Nah, kemudian ada dua dari fungsi rekursif. Yang pertama ada yang namanya basis, seperti fungsi matematika tadi. Jadi kita bisa menentukan nilai basisnya dulu. Kemudian kita bisa lanjut ke fungsi rekursifnya atau recurrence di sini. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan, basis dan recurrence. Nah, contoh. Nah, ini seperti soal yang nanti kalian dapatkan, gitu ya. Lihat di sini ada nilai fn, ya, nilai fungsi n 3n sama dengan 0. Nah, di sini 3 itu adalah basisnya, berarti nilai awal yang ditentukan itu adalah 3. Kemudian yang di bawah ini adalah bagian recurrence-nya. Nah, ini perumusan yang kita pakai untuk mencari fungsi atau jumlah fungsi yang lain. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai F4. Berarti kalau kita mau mencari F4, kita harus memulai dengan nilai 3 atau nilai basisnya 3 dengan perumusan dari recurrence, yaitu 2F, N kurang 1 ditambah dengan 4. Nah, jadi bentuk soalnya nanti kalian dapatkan seperti ini. Kemudian, di dalam rekursif itu nanti juga kita akan ketemu yang namanya faktorial. Nah, faktorial itu adalah lambang tanda seru seperti ini. Nah, faktorial ini cara mengerjakannya itu adalah dia mengkalikan dengan turunan nilai yang ada di bawahnya. Ya, bukan yang ada di atasnya, tapi di bawahnya. Misalnya kita ketemu nilai 5 faktorial, berarti dia akan mengkalikan dengan turunan angka yang ada di bawahnya. Mulai dari 5, ini dikali dengan 4, ya, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Tuh. Kemudian kita totalkan. Nah, hasilnya 1, 2, 10. Atau bisa juga dengan 5 faktorial, kita menjabarkannya menjadi 5 dikali 4 faktorial. Itu bisa juga 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, itu nilai dari simbol faktorial di dalam rekursif. Nah, sekarang contoh yang lain, misalnya dalam bahasa pemrograman seperti ini.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini pakai Pascal ya. Di sini if n sama dengan 0, then return 1. Nah, di bagian sini adalah bagian basisnya. Ya, di sini dia menentukan bahwa n itu sama dengan 0. Tuh. Dan return 1. Nah, ini adalah basisnya. Kemudian, di bagian sini adalah bagian recurrence-nya atau persamaan untuk proses memanggil atau melakukan perulangannya di bagian sini, di mana recurrence itu adalah n dikali faktorial, kemudian n dikurang 1. Nah, gitu ya. Kemudian, contoh lagi. Contoh yang lain ini ada tentang koloni bakteri. Ya. Jadi koloni bakteri ini dimulai dari 5 buah bakteri. Ya. Jadi di sini bisa kita katakan basisnya itu mulai dari 5. Nah, setiap bakteri itu membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Jadi setiap 1 jam, satu bakteri itu membelah diri jadi 2. Ya. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Nah, yang kita cari adalah F4-nya itu berapa. Jadi pada 4 jam setelahnya, ada berapa bakteri baru yang ada. Berdasarkan basisnya tadi ada 5. Nah, kita bisa buat persamaan seperti ini. 5, ini adalah koloni pertama tadi. Ada 5 bakteri basisnya. Kemudian di sini perumusannya adalah 2A. Nah, di sini ada N kurang dengan 1. Yang kita lihat 2 di sini adalah dia membelah diri menjadi 2. Gitu kan? Nah, berarti kita bisa mulai dari basis yang pertama. 2 dikali dengan basis yang pertama itu 5, karena 5 bakteri. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Berarti setiap 1 jam pertama itu 10. Kemudian pada 2 jam setelahnya, 2 jam kita kalikan dengan nilai basis hasil dari yang pertama tadi. Ya, jadi jangan kalian kalikan 2 dikali 5 lagi. Yang kalian kalikan adalah dengan 10. Gitu. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Itu seterusnya. Kemudian 2 dikali 20 sama dengan 40. Ini pada 3 jam. Kemudian berarti 2 dikali 40 sama dengan 80. Berarti F4 atau setelah 4 jam itu terdapat 80 buah bakteri. Oke. Nah, fungsi rekursif itu juga bisa dipakai untuk fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Atau contoh soal yang lain ya. Bukan contoh soal, tapi contoh program. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini bahasa Pascal, di bagian sini bisa dikatakan sebagai basis. Yang ini ya, faktor titik 2 sama dengan 1. Nanti dimulai dari 1. Kemudian ini adalah bagian recurrence-nya. For I, ini bagian looping ya. 2 to and do faktor di recurrence. Titik 2 sama dengan faktor dikali dengan I. Jadi ini bagian basisnya, ini bagian recurrence-nya. Kemudian, nah ini contoh menggunakan bahasa C++ ya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai basis itu tidak hanya 1 buah. Jadi bisa lebih daripada 1. Nah, contoh ini ada 2. N sama dengan 0, kemudian N sama dengan 1. Return 1. Terus, ini bagian basis tadi. Nah, kalau ini adalah bagian recurrence-nya. N dikali faktorial, kemudian N dikurang 1. Sudah. Nah, sekarang saya berikan instruksi untuk tugas ya. Saya berikan clue untuk tugasnya supaya kalian mudah mengerjakannya. Sini saya sudah buka tugas 2. Tadi tugas 1 jangan dikerjakan.
saya berikan cara yang mudah supaya kalian bisa mengerjakannya juga dengan mudah. Nah, tulis di sini aja. Nah, di sini nilai basisnya itu adalah 3, kemudian bagian sini adalah bagian fungsi rekurensnya. Nah, yang kita cari adalah F ke 7 itu berapa. Nah, cara menentukannya adalah kita susun dulu nilai F yang kita perlukan, mulai dari awal sampai dengan F7. Ya. Ini agak hilang. Oke. Kita mulai dari F0. Ya. F0, kemudian F1, kemudian F2, F3, F4, F5, F6, kemudian F7. Kenapa sampai F7? Karena yang dicari adalah F7. Kemudian F0 ini sebagai basis, kita mulai dari 3. Ya, sesuai dengan ini, F3. Ya. Terus di sini F1, kita mulai membuat persamaan 2F, N ditambah dengan 3. Fn ya. Berarti di sini kita tuliskan 2, di sini dikali, ya. Dikali dengan 0. 0 ini adalah basis nolnya atau basis awalnya. Kemudian ditambah dengan 3. Fn di sini. Kita mulai dari 0, 0. Kemudian di sini berarti 2 dikali dengan basis yang pertama. Nah, ditambah 3. Jadi 0, 1, 2 ini adalah fungsi basisnya ya. Di sini 2. Berarti di sini 2 dikali basis yang ketiga. Tambah 3 dan seterusnya. Kalian bisa lanjutkan sendiri. Nah, ini proses menghitungnya. Ini agak hilang lagi sebentar. Ini. Nah, sini ya, berarti sini sama dengan 2 dikali 3. Kenapa 3? Karena nilai basis itu adalah 3. Dengan 3. 3 saya taruh di sini. 2 kali 3, kemudian ditambah dengan 3. Ya, 2 kali 3, 6. Tambah 3, itu berarti 9. Nah, berarti untuk basis yang pertama, F1, itu nilainya 9. Nah, berarti basis kedua, F2, itu sama dengan 2 dikali, nah jangan kalian kalikan 2 dikali 1, jangan. 1 ini sebagai posisi F-nya. F1, F2, F3. Ya. Tapi F1 ini kan sudah kita dapatkan. F1 ini kita dapatkan dari hasil F yang 0 di sini. Nah, berarti di sini 2 dikali dengan 9 ditambah dengan 3. Itu sama dengan berapa? Nah, begitu juga dengan F3, F4 sampai F7. Silakan dicari. Ya. Berikut tugas yang saya berikan, jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang ada di learning. Sekian dulu untuk rekursif. Terima kasih.